Tiga orang yang tergabung dalam jaringan penyebar ujaran kebencian atau hate speech dan konten sara melalui media sosial yang bernama Saracen akhirnya ditangkap polisi. Tiga orang itu berinisial JAS, MFT, dan SRN. Tiga tersangka itu membuat konten ujaran kebencian dan sara sebagai ladang bisnis bagi Saracen untuk bisa meraup keuntungan yang besar. Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan para anggota sindikat ini telah memiliki beragam konten hate speech sesuai dengan isu yang tengah berkembang. Kemudian mereka menawarkan jasa atau produk itu dalam bentuk sebuah proposal. Namun Irwan enggan untuk menyebut siapa saja yang menjadi sasaran Saracen dalam pasar jual beli konten hate speech dan sara ini. Pihaknya pun juga enggan untuk berspekulasi mengenai adanya kemungkinan politisi yang menjadi pemesan konten terlarang tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Saracen memiliki akun yang mencapai ribuan. Dalam hal ini untuk memposting konten pro dan kontra terhadap suatu isu ditawarkan oleh Saracen 75 hingga 100 juta rupiah dalam setiap proyek ujaran kebencian dan sara. Polri terus melakukan pendalaman terkait proposal oleh Saracen dan siapa saja yang pernah membeli jasa Saracen untuk menebar kebencian dan sara ini. Polisi juga masih terus mencari tersangka baru yang merupakan admin jaringan Saracen. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Berdasarkan digital forensik terdeteksi kelompok Saracen ini memiliki grup Facebook, Saracen News, Saracen Cyber Team, saracennews.com. Hal itu agar banyak netizen tertarik untuk bergabung. Penyidik masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap berbagai akun email, akun Facebook, juga pada admin dalam jaringan grup Saracen yang masih aktif melakukan ujaran kebencian. Kasubdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Irwan Anwar mengatakan dengan adanya pengungkapan kasus ini menunjukkan terdapat kelompok-kelompok yang provokatif dan intoleran sehingga masyarakat perlu waspada. Berinternet secara merdeka dan bermartabat untuk mencegah disintegrasi bangsa. Grup Saracen adalah salah satu dari kelompok yang dicari Satgas Patroli Siber Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Saracen sebagai tersangka penyebar kebencian atau konten berbau sara di internet. Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoaks di media sosial. Para admin grup Saracen menggunakan media sosial seperti Facebook untuk menyebar konten provokatif. Saracen menyebar isu sara melalui grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team, dan saracennews.com. Saracen Group saat ini memiliki member setidaknya 800.000 akun. Dalam kasus ini, tiga tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, di mana JAS berperan sebagai ketua yang merekrut anggota melalui unggahan berkonten isu sara, berupa narasi ataupun memes. Sementara MFT berperan sebagai bidang media informasi bertugas menyebarkan postingan Saracen dengan cara merepost dengan akun pribadi. Sedangkan tersangka SRN berperan sebagai koordinator grup wilayah. Dari penangkapan ketiga tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 58 SIM card berbagai operator dan belasan handphone serta laptop. Yang perlu digarisbawahi bahwa kelompok ini hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari dan masih kami kejar. Total semua hasil digital forensik terhadap barang bukti yang kami sita kurang lebih 800.000 akun yang terkait dalam grup Saracen, dan Saracen ini merupakan bagian daripada grup-grup lainnya, sehingga diibaratkan bahwa grup-grup media sosial itu adalah seperti pasar, di mana para pembuat meme dan sebagainya, narasi, kata, gambar dan sebagainya itu. Seorang wanita bernama Sri Rahayu ditangkap Bareskrim Polri di Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu lalu. Penangkapan ini karena Sri diduga menyebarkan berbagai konten yang menghina Presiden Joko Widodo, lambang negara, dan lainnya di akun media sosialnya.
Sri Rahayu Ningsih diduga mendistribusikan puluhan foto dan tulisan dengan konten penghinaan terhadap Presiden Jokowi, beberapa partai, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok serta konten informasi palsu lainnya di akun Facebook. Penangkapan Sri oleh Bareskrim setelah penyidik mengkaji konten Facebook itu karena mendistribusikan konten-konten ujaran kebencian dan informasi palsu. Sri Rahayu dinyatakan melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Sejumlah barang bukti juga disita polisi seperti 4 unit ponsel, telepon genggam, 1 unit flash disk, dan 3 buah kartu telepon serta email dan akun Facebook tersangka. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Prime Time. Di era teknologi digital, Presiden Joko Widodo mengimbau anak muda untuk bijak dan menjaga toleransi dalam mengunggah sesuatu di media sosial. Ya, hal ini karena banyaknya kasus ujaran kebencian yang dilakukan remaja di sosial media yang dapat memperpecah persatuan Indonesia. Presiden Jokowi mengingatkan bahayanya ujaran kebencian yang disampaikan di sosial media bagi persatuan bangsa. Untuk itu Presiden kembali mengingatkan masyarakat khususnya remaja untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Hal ini diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan gosip atau ujaran kebencian di media sosial adalah haram. Jokowi meminta agar lebih bijak dan menggunakan konsep toleransi untuk hidup berdampingan dalam keberagaman sebelum seseorang mengunggah isi pikiran di sosial media. Sekarang ini yang namanya media sosial, hati-hati. Terutama remaja-remaja kita, hati-hati kalau membuat status, hati-hati. Apakah menyinggung orang lain? Apakah bisa menyebabkan sakit hatinya orang lain? Itu harus dihitung, apalagi niatnya langsung ingin mencela, ingin mencemooh, ingin menjelekkan. Itu selalu saya sampaikan di mana-mana, jangan. Selalu saya ingatkan, kita ini saudara. Saudara sebangsa dan setanah air. Perseteruan antara penghuni apartemen dan pihak pengelola kembali terjadi. Kali ini melibatkan komika bernama Mukardi MT atau Aco. Aco ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik oleh polisi atas dasar laporan pihak pengelola apartemen Green Pramuka City. Dalam tulisan yang dibuat Aco pada Maret 2015, Aco mengkritik beberapa hal terkait apartemen Green Pramuka City. Di antaranya soal sertifikat yang tak kunjung terbit, kemudian soal sistem perparkiran, tingginya biaya iuran pengelolaan lingkungan, dan tentang adanya biaya supervisi yang dibebankan ketika ingin merenovasi unit apartemennya. Menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar mengatakan, tidak ada unsur pidana terhadap Aco karena posisinya sebagai konsumen apartemen. Fikar menilai, hubungan antara Aco dan pengembang yang bersifat pembeli dan penjual harusnya diselesaikan dengan hukum perdata. Sedangkan menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi berpendapat, pihaknya tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan Aco. Menurut Tulus, apa yang dilakukan Aco merupakan upaya untuk merebut hak-haknya yang dilanggar oleh pengelola apartemen Green Pramuka City. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta. Ya pemirsa, langsung kali ini kita akan membahas mengenai penetapan komedian Muhadli alias Aco sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik melalui ITE setelah curhat soal apartemen yang dihuninya. Bersama kita sudah hadir narasumber ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar dan juga Abdul Basit dari YLKI bidang pengaduan dan hukum, dan melalui sambungan telepon nanti kita juga akan mencoba untuk menghubungi Aco yang menjadi tersangka dalam
kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang sebetulnya pack dari dialog kita pada siang hari ini. Terima kasih Bang Fikar dan juga Mas Basit sudah hadir bersama kami di Landstalk. Ini dua orang yang dari paket berita tadi aja sebetulnya nggak setuju sebetulnya ya bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam apa yang dilakukan sama Aco. Betul seperti itu ya? Betul, karena ini perdata kan? Ini perdata. Tapi kan ini ngomong di media sosial, ngomong kemana-mana sebetulnya Bang Fikar. Itu soalnya karena perkembangan dunia kita yang baru, kita punya dunia baru kan, dunia maya kan? Pencemaran itu dulu kan cuma dikualifikasi sebagai pencemaran langsung dan tertulis melalui media massa, media tertulis. Dan sekarang ada perkembangan dunia maya. Nah karena itu kemudian di salah satu pasalnya juga memuat soal kriteria pencemaran gitu. Bahkan si pembuat undang-undang dulu begitu takutnya ya, karena dia pikir dunia maya ini akan lebih dahsyat orang menghina orang, mencemarkan orang. Dan memang lebih dahsyat kan? Ya faktanya begitu. Karena itu kemudian hukumannya menjadi 6 tahun. Kalau di KUHP kan maksimal itu cuma 4 tahun. Di Undang-Undang ITE itu 6 tahun gitu. Tapi prakteknya pasal ini banyak bukan memakan, maksud saya yang menjadi korban itu justru orang-orang yang kelas menengah ke bawah kan? Karena tidak mengetahui soal itu. Betul, ada ibu-ibu curhat tentang rumah sakit, ada istrinya satpam karena dipecat, kemudian dilaporkan kepala kantornya, ada tukang beca, ada macam-macam, ada tukang sate bahkan. Ya kan? Nah itu kemudian itu yang menjadi alasan. Mestinya ini memang nggak pas gitu, ada disparitas gitu, ada pengertian pencemaran di ITE dengan pengertian pencemaran di KUHP. Nggak, sebetulnya kan bagi mereka yang tadi dibilang menengah ke bawah, yang ada yang istrinya satpam, tukang beca dan segala macam, saya yakin mereka tidak baca pasal-pasal di Undang-Undang ITE. Pasti itu. Ya kan? Dan nggak banyak juga orang kalangan menengah juga yang membaca itu sebetulnya. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh, kita ingat sekarang kasusnya Aco ini kan ya, Cakri. Tapi dulu kita ingat kasusnya Prita Mulyasari yang juga sempat menjadi trending topik dulu kan. Nah, ini kan menjadi pencemaran nama baik ketika mereka melakukannya itu ke media sosial. Kalau pernyataannya Bang Fikar, mestinya ini hubungan antara konsumen dan produsen itu adalah perdata. Tapi ketika dia masuk ke media sosial, bukannya itu menjadi pidana? Iya, itu tadi saya bilang, di satu sisi pola hubungannya adalah keperdataan, bahkan produsen konsumen itu tadi. Di sisi yang lain, itu tadi perkembangan pengertian pencemaran. Modusnya, alatnya tidak hanya oral, tidak hanya tertulis melalui media cetak, tapi sekarang tambah, alatnya bisa melalui media massa. Nah karena itu pencemaran masuk ke dalam Undang-Undang ITE. Artinya dia bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang tahu betul terkait pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE seperti itu, dan sementara jadinya dimanfaatkan bagi orang-orang yang sebenarnya hanya ingin curhat seperti itu, Bang Fikar. Hanya ingin mengutarakan ini yang menarik unek-uneknya gitu kalau tadi Bang Fikar bicara soal pencemaran, ini saya menganalogikan sungai. Sungainya kotor, terus kita buang sampah di situ. Emang udah kotor gitu sungainya kan? Tapi ini apa namanya, Bang Basit, Mas Basit, ini kalau laporan soal seperti ini, sebetulnya ke YLKI banyak nggak? Kalau untuk kasus gambaran konsumen, contoh yang malah dipolisikan gitu kan, padahal dia sudah mengalami kerugian, sebenarnya kalau secara langsung itu tidak cukup banyak, tapi yang secara lewat telepon gitu melalui kami, mereka mengeluh disomasi akan dipolisikan karena mengungkap oleh suatu pelaku usaha, karena dia mengungkap masalahnya di Twitter, sedangkan solusi yang didapatkan dari pelaku usaha tidak sesuai, tidak memuaskan seperti itu. Kalau kasus apartemen seperti yang dialami Kalau untuk kasus-kasus apartemen sebenarnya banyak, tapi kalau untuk kasus dipolisikan itu belum masuk ke kami. Oleh karena untuk masalah-masalah konsumen yang dipolisikan ini menjadi bumerang bagi pihak-pihak developer, karena sebenarnya untuk masalah seperti ini harusnya ada etikat baik, meminta klarifikasi apa yang menjadi masalah konsumen. Harusnya ini menjadikan bentuk untuk manajemen layanan, untuk introspeksi. Jangan sampai mereka itu merasa arogan dan menang sendiri. Jangan sampai konsumen itu mempunyai posisi yang tidak seimbang. Ya, artinya kan gini sebetulnya, sebelum dipolisikan paling tidak somasi lah paling tidak kan. Itu saya pikir udah sebuah peringatan sebetulnya. Nah, itu dilakukan nggak sebetulnya? Banyak yang
Mestinya seperti itu kan gini. Sebenarnya yang harus mensomasi ya konsumennya. Iya kan? Karena tidak dipenuhi beberapa janji yang ada di dalam brosur, leaflet segala macam, ya mestinya konsumen yang mensomasi, gitu. Tapi ini malah sebaliknya, justru dilaporkan tanpa diketahui gitu, karena merasa pencemaran nama baik. Betul. Karena itu kemudian ketika dia tidak punya saluran kemana-mana, dia tulis di blognya sendiri kan. Blog itu kan sebenarnya pribadi kan sebenarnya kan. Cuma karena ada di ruang publik, orang bisa baca semua. Kalau boleh saya masuk, kalau untuk kasus Aco ini sebenarnya menurut saya itu adalah kasus yang sudah akhir gitu kan. Dia tidak tahu harus kemana lagi. Contoh sudah mentok mau berdasarkan pengakuannya kan sudah melakukan upaya-upaya kepada pelaku usaha, bahkan bukan hanya sendiri upayanya, dengan konsumen-konsumen lain, menggalang solidaritas. Oleh karena itu, karena mungkin tidak tahu ranahnya apakah harus ke BPSK, apakah harus ke PN, sedangkan harus menggunakan istilahnya biaya yang cukup besar, maka mau tidak mau. Dan itu pun setelah saya lihat dari blognya, hanyalah himbauan-himbauan waspada, hati-hati sebelum membeli. Itu sebenarnya menginformasikan kepada calon pemilihan atau penghuni ya. Baik. Ini kita ada yang kita siapkan di sini terkait apa yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi dalam sambutan peresmian acara pembukaan Pesanggiri Nasional Tingkat Remaja Perguruan Pencaksilat Nasional. Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus bagi masyarakat yang terbiasa menulis status di media sosial. Ya. Dan menurut Presiden, masyarakat harus berhati-hati agar status yang ditulis tidak menimbulkan perpecahan. Sekarang ini yang namanya media sosial, hati-hati. Terutama remaja-remaja kita, hati-hati kalau membuat status, hati-hati. Apakah menyinggung orang lain? Apakah bisa menyebabkan sakit hatinya orang lain? Itu harus dihitung, apalagi niatnya langsung ingin mencela, ingin mencemooh, ingin menjelekkan. Itu selalu saya sampaikan di mana, jangan. Selalu saya ingatkan, kita ini saudara, saudara sebangsa dan setanah air. Jangan melupakan itu. Ya, itu memang pernyataannya agak umum ya, Cakri. Ini memang yang dikhawatirkan adalah tulisan-tulisan di media sosial yang terkait soal politik, yang bisa menyulut perpecahan seperti itu. Tapi kalau dari kasus dari topik yang kita bahas, mungkin ingin curhat saking tidak didengarkannya, tapi yang penting harus ada hati-hati juga ya. Ya, ini perpecahan juga sebetulnya antara konsumen dengan developer. Nah, menurut Bang Fikar sendiri, Anda mengatakan bahwa ini tidak ada unsur pidananya. Betul. Tapi ini sudah dipidanakan. Nah, itu tadi yang saya katakan. Jadi sebenarnya kan pola hubungannya keperdataan. Tapi ketika salah satu pihak wan prestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya, gitu ya, mestinya kan yang dalam hubungan perdata itu yang timbul adalah kerugian, ya kan? Kerugian, kemudian tuntutannya adalah bisa disomasi atau digugat atau ke BP apa tadi? BPSK. BPSK itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oh ya, oke. Mestinya atau gugat ke pengadilan secara perdata gitu. Itu mekanisme ganti rugi, mekanisme bagaimana recovery ganti rugi. Tetapi yang diatur oleh Undang-Undang ITE adalah bukan soal itunya. Jadi soal kabar bahwa seseorang itu tidak melakukan sesuatu yang diberitahukan kepada orang banyak melalui media, itu yang kemudian dikriminalisasi istilahnya. Perbuatan perdata yang tadinya tidak ada pasal pidananya, kemudian dimasukkan ke dalam pasal pidana ITE. Apa yang dituliskan oleh Aco di blognya adalah kenyataan yang dia terima selama ini, makanya dia keluhkan seperti itu. Karena itu akan ada masalah, ini Mas atau Mbak ya, ketika itu dibawa ke pengadilan. Yang pertama soal apakah sebuah institusi itu bisa dicemarkan nama baiknya, padahal unsur-unsurnya. Iya kan, itu masalah nantinya di pengadilan juga. Ini menarik kan, dia dituduh mencemarkan nama baik dan fitnah. Saya mencoba untuk membaca paragraf pertama yang ditulis sama si Aco ini. Saya tinggal di apartemen, nggak perlu kita sebutkan ya, tanpa bermaksud ingin menghina atau menuduh pihak manapun. Semua yang saya sampaikan di sini adalah fakta dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini menarik sekali sebetulnya kan, dia punya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah,
dengan pernyataan itu, apakah sebetulnya ini prematur dijadikan tersangka dan sudah ke kejaksaan, atau bagaimana menurut Bang Fikar? Gini, itu kan dari sudut kita, ya, dari sudut kita bahwa ada bukti, ada apa yang dikemukakan didukung oleh pembuktian gitu. Ya. Tapi penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, sebenarnya polisi itu punya kesadaran itu juga. Karena sejak ini laporan kan sejak 2015 kan. Ya. Artinya diberi kesempatan untuk proses mediasi. Karena ini sebenarnya perdata gitu. Ya, selesaikan aja gitu ya kan. Tapi ternyata kan dari pihak developernya tidak mau menolak gitu kan. Terus menerus. Nah, polisi juga nggak bisa menolak juga sebagai aparat pelayan masyarakat, dia nggak bisa menolak. Dan undang-undangnya ada. Nah, itu persoalannya gitu. Bahwa apakah Aco nanti terbukti mencemarkan atau tidak, itu nanti di pengadilan. Bukti-bukti ini akan sangat membela Aco gitu. Di samping itu tadi saya bilang persoalan, mungkin nggak sebuah lembaga usaha